Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Fikri Firmansyah dari kelas 12 Kimia 1, asal sekolah dari MA Muntohar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme fermentasi alkohol. Untuk menghemat waktu, ini dia penjelasannya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu katabolisme fermentasi alkohol, kita harus tahu dulu apa sih katabolisme itu. Katabolisme adalah proses penguraian dan pembebasan energi dari senyawa-senyawa organik melalui proses respirasi. Semua reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim, baik oleh reaksi yang sederhana maupun reaksi yang rumit. Dalam reaksi penguraian tersebut, dapat dihasilkan energi yang berasal dari terlepasnya ikatan-ikatan senyawa kimia yang mengalami penguraian. Tetapi, energi yang dihasilkan itu tidak dapat langsung digunakan oleh sel, melainkan harus diubah dalam bentuk adenosine trifosfat atau ATP yang mengandung energi tinggi. Tujuan utama reaksi katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber, yaitu adenosine trifosfat atau ATP. Reaksi penguraian energi kepada katabolisme secara umum dikenal dengan proses respirasi dan fermentasi. Bila penguraian suatu zat dalam lingkungan cukup oksigen disebut proses respirasi aerob, dan bila dalam lingkungan tanpa oksigen disebut aerob atau fermentasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi alkohol. Apa sih itu fermentasi? Fermentasi atau respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Organisme yang melakukan fermentasi diantaranya adalah bakteri dan protista yang hidup di rawa, lumpur, atau makanan yang diawetkan, atau tempat-tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Beberapa organisme dapat respirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungan yang miskin oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen. Pada fermentasi, glukosa dipecah menjadi dua molekul asam, 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Tetapi, fermentasi tidak bereaksi secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebesar ATP yang dihasilkan dari glikolisis. Dari hasil akhir fermentasi dibedakan menjadi fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Pada beberapa mikroorganisme, peristiwa pembebasan energi kimia karena asam sulfat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Selanjutnya, asam asetat diubah menjadi alkohol. Pada peristiwa ini, NADH diubah menjadi NAD+. Dengan terbentuknya NAD+, glikolisis dapat terjadi. Dengan demikian, asam piruvat selalu tersedia kemudian diubah menjadi energi. Dalam fermentasi alkohol, satu molekul glukosa hanya dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Bandingkan dengan respirasi aerob, satu molekul glukosa mampu menghasilkan 38 molekul ATP. Untuk lebih jelasnya, kita akan gambarkan ya. Bentar, saya cari dulu alat tulisnya. Pada fermentasi alkohol atau etanol piruvat yang merupakan hasil dari glikolisis akan dikonversi menjadi etanol melalui 2 tahapan. Bagaimanakah tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Bahwa fermentasi dimulai dari proses glikolisis. Adapun pengertian glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan
dua pirufat. Tahapan yang pertama, pirufat yang memiliki 3 atom karbon akan dikonversi menjadi 2 asetildehida yang memiliki 2 atom karbon. Berarti pada tahapan perubahan pirufat menjadi asetildehida ini ada pelepasan 1 atom. Satu karbon ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah. Tahap yang kedua, asetildehida akan segera mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH menjadi NAD+. Maka asetildehida ini berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+. Pengikatan ion H+ oleh asetildehida ini akan membentuk senyawa etanol. Selanjutnya, NAD+ yang dihasilkan dari penguraian NADH ini akan dibutuhkan untuk menjalankan proses glikolisis selanjutnya, sehingga produk fermentasi etanol atau fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Banyak bakteri melakukan proses fermentasi alkohol ketika dalam keadaan anaerob atau dalam keadaan tidak ada oksigen. Begitu juga dengan ragi yang merupakan anggota dari kingdom fungi. Ragi juga menjalankan fermentasi alkohol seperti halnya pada beberapa bakteri. Bahkan selama ribuan tahun manusia telah memanfaatkan fermentasi menggunakan ragi ini dengan pembuatan roti, pembuatan tape, dan pembuatan bir. Pada proses pembuatan roti, gelembung CO2 yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol pada tahap pengubahan pirufat menjadi asetildehida menyebabkan adonan roti dapat mengembang. Nah, itulah tahapan fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang fermentasi alkohol. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan materi, karena di sini saya masih tahap belajar. Jadi mohon untuk dikoreksi lagi ya Bu. Sekian dari Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.